Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 yang berbahagia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Yayu dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu matriks. Ini untuk pertemuan pertama ya, tentang konsep matriks. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita yang pertama mendeskripsikan konsep matriks. Kedua, menentukan notasi matriks, ordo matriks, baris matriks, kolom matriks, elemen matriks, dan jenis-jenis matriks. Yang ketiga, menentukan transpos matriks. Yang keempat, menentukan kesamaan matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau kurung siku. Nih ya, perhatikan contoh matriks. Ini adalah elemen matriks. 1, 2, 3, dan 5. Banyaknya baris 1, 2, banyaknya kolom 1, 2. Jadi ordonya 2 kali 2. Ordo matriks ingat banyaknya baris kali banyaknya kolom. Ordo matriks itu sering disebut dengan ukuran matriks. Contoh ya. Nih, matriks A. Perhatikan matriks A. Berdasarkan matriks tersebut diperoleh banyaknya baris ada berapa? Kita hitung nih ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh. Berarti banyaknya baris ada 7. Kita hitung banyaknya kolom ada berapa? Ini kolom pertama 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Banyaknya kolom ada 5. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks tadi ingat banyaknya baris kali banyaknya kolom. Banyaknya baris 7 kali 5. Ini bukan operasi hitung ya, jadi jangan dihasilkan. Jadi 7 ordonya 7 kali 5, bukan ordonya 35. Salah ya, ordo 35 itu salah. Yang benar ordo 7 kali 5. Elemen-elemen baris kedua. Baris kedua yang ini elemennya apa? 5, 4, 0, 1, dan 8. Yang selanjutnya elemen kolom ketiga. Kolom ketiga ini elemennya 1, 0, 2, 1, 0, 2, dan 0. Pertanyaan selanjutnya, elemen baris kedua dan kolom ketiga atau disimbolkan dengan elemen matriks A 2, 3. Ini 2 menyatakan barisnya, 3 menyatakan kolomnya. Baris kedua ini, kolom ketiga, nah nilainya 0. Nih, sekarang A42, berarti elemen keempat baris kedua. Elemen baris keempat, kolom kedua. Nah, baris keempat ini, kolom kedua berarti 3 ya. Nah, lagi ya, elemen matriks A 3, 5, artinya baris ketiga, kolom kelima. Baris ketiga yang ini, kolom kelima, nilainya 8. Lagi, elemen matriks A, baris kelima, kolom ketiga.
baris kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Ini baris kelima. Kolomnya ketiga, 1, 2, 3. Nilainya 0. Yang terakhir, elemen matriks A, 7, 5. 7 baris ke-7 yang paling bawah, kolom kelima paling ujung, berarti nilainya 2. Sekarang macam-macam matrik. Ada matrik baris atau matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Ini barisnya hanya satu ya. Matrik kolom, matrik yang hanya terdiri dari satu kolom. Kemudian ada matrik persegi panjang, matrik identitas, matrik segitiga atas, matrik segitiga bawah. Kalian bisa perhatikan yang ini. Atau yang berikut, matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang banyak baris dan kolom sama. Contohnya, nih ya, matriks A. Banyaknya baris ada 4, banyaknya kolom ada 4. Berarti matriks A ordonya 4 kali 4. Ini namanya diagonal utama. Sekarang, matrik persegi panjang, yaitu matrik yang banyak baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Contohnya, matrik B. Ini ya, 2, negatif 3, 1, 4, 5, 6, negatif 7, 8. Banyaknya barisnya 2, banyaknya kolom 4. Jadi, matrik B berordo 2 kali 4. Sekarang matrik segitiga. Yang pertama, matriks segitiga atas. Perhatikan matriks B ordo 3 kali 3. Elemen diagonalnya nih ya, 1, negatif 1, 5. Di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Nah, jadi yang di atas diagonal utama nilainya selain 0. Nih. Ya, kalian hanya ngelihat yang diagonal utama, terus di bawahnya angkanya 0. Nah, itu namanya matriks segitiga atas. Kebalikan dengan matriks segitiga bawah. Nih, kalian lihat. Ini diagonal utamanya, 1, negatif 1, 5. Di atasnya itu 0. Nah, ini namanya matriks segitiga bawah. Ada juga matriks diagonal. Nah, lihat di diagonal utamanya, yang selain diagonal utama nilainya 0. Ya. Matriks diagonal sering disebut juga dengan matriks skalar. Sekarang ada matriks identitas. Matriks identitas ini khusus matriks persegi ya. Jadi bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Jadi misalnya ini. Contohnya untuk matriks identitas 3 kali 3. Berarti baris 3, kolom 3. Nah, elemen diagonal utamanya nilainya 1. Jadi, untuk matriks identitas, nilai elemen pada diagonal utamanya 1. 1. Selain itu nilainya 0. Sekarang transpos matrik. Transpos matrik A ditulis A pangkat T, boleh T kecil, boleh T besar, adalah matrik baru di mana elemen baris matrik transpos A merupakan kolom matriks A. Jadi bahasa sederhananya, matriks A diubah ke transpos matrik. Artinya baris pada matrik A itu berubah tempat menjadi kolom pada matrik transpos. Nih ya contohnya.
Matrik A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat baris pertama 1, 2, 3. Baris kedua 4, 5, 6. Bagaimana cara mentransposnya? Nih, baris menjadi kolom. Nah, jadi yang pertama kalau matriks A barisnya 2, kolomnya 3, berubah ditransposkan jadi barisnya ada 3, kolomnya 2. Ordo matrik A 2 kali 3, untuk transposnya 3 kali 2. Contoh lain ya. Nih misalnya matrik A. Ordonya 4 kali 2. Kita ubah ke transpos matrik A. Lihat posisi baris pertama 3, 5. Kita ubah jadi kolom 3, 5. Baris kedua 0, negatif 1. Kita ubah 0, negatif 1. Baris ketiga negatif 2, 7. Kita ubah negatif 2, 7. Baris keempat 4, negatif 6. Kita ubah jadi kolom 4, negatif 6. Nah, paham bagaimana cara mentransposkan suatu matrik? Kita ingat dari baris diubah menjadi kolom. Yang terakhir yaitu materi tentang kesamaan dua matrik. Nah, misalkan matrik A sama dengan matrik B atau dua buah matrik dikatakan sama jika yang pertama ordonya sama. Jadi kalau matriks A sama dengan matrik B berarti ordonya harus sama. Yang kedua, elemen yang seletak juga sama. Jadi lihat posisi letak elemennya A 1, 1. Kalau baris pertama, kolom pertama untuk matrik A harus sama dengan B 1, 1 atau elemen baris pertama, kolom pertama untuk matrik B. Contohnya, nih ya, lihat matrik A dan matrik B. Lihat posisinya. Nih, ini elemennya udah sama posisi seletaknya. Ini 3. Nah, 4 itu dengan 2Y. Itu posisinya sama ya. Ini 0 udah sama. X dikurang 7 sama dengan 6. Nih. 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nih, atau 4 bagi 2 ya. Nah, yang X dikurang 7 sama dengan 6. Artinya X-nya sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Ya. Begitulah pembelajaran hari ini. Semoga kalian mudah menerimanya ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk pekerjaannya. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.